Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, seperti biasa saya minta silahkan di like, di komen, dan di subscribe dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dengan menonton video-video dari saya, kalian bisa paham, dipraktekkan, mungkin ya dikombinasi dengan gaya kalian, kekurangan kalian, bisa dipahami. Setiap orang beda-beda. Semoga apa yang pengalaman saya, video-video dari saya bisa membantu teman-teman semua yang masih sakit atau yang sudah lebih baik atau mungkin yang juga udah sehat walafiat. Ya, kita saling mendoakan ya kan. Semoga Allah menjawab doa kita, diberi kesembuhan saat kembali seperti sedia kala. Amin. Nah, di video kali ini puasa sebentar lagi akan habis. Mungkin ini tanggal 24, besok tanggal 25, udah di akhir bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ya, di video ini saya akan membahas tentang sensasi dan gejala apa saja yang dirasakan selama saya berpuasa, sepengalaman saya ya kan. Nah, ini pengalaman saya di tahun ini terus terang lebih baik ya kan, lebih baik seperti saya bilang sebelumnya. Alhamdulillah sampai hari tanggal 24 Maret 2025 ini mungkin ya udah hari ke-24 ya kan. Ya jujur alhamdulillah saya baru batal 2 ya, karena pertama mungkin penyesuaian, yang kedua itu ya cuaca yang sangat terik, terus ya lambungnya agak error sedikit, ya sudah berbuka sekitar jam 1. Jadi sampai tanggal 24 ini alhamdulillah baru batal 2. Yang bagaimanapun ini puasa saya yang terbaik selama saya mengalami sakit asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Nah, kembali ke topik sensasi dan gejala apa saja selama 24 hari ini saya menjalani. Yang pasti rasa tidak nyaman tuh ada hadir ya kan kawan, ada hadir, tapi saya netralisir aja, saya kuat, saya mampu. Seperti misalnya dari kepala tuh pasti ada, kadang kalau makannya entah itu berlebihan, entah itu jenis makanannya, entah itu kurang tidur, itu pasti ada rasa pusing. Sedikit rasa pusing, nggak yang kuat sekali, nggak, sedikit rasa pusing 1 hari, besok hilang, kadang tahu datang lagi, tapi alhamdulillah nggak yang berkepanjangan dan tidak aktivitas tetap normal seperti sedia kala. Ya sedikit saja agak mengganggu, itu pusing kalau dia ada kepala, ada pusingnya. Itu entah itu dari jenis makanan yang saya makan waktu berbuka, terutama kayak berbuka atau sahur, seperti itu. Selebihnya kalau dari tubuh selain kepala kayaknya nggak ada yang aneh-aneh. Paling ya sekitar dada ini, sebelah kiri dada, ulu hati, yaitu di katup esofagus, mengarah kerongkongan tuh agak, kadang kalau makan terlalu full ya gasnya naik, asam lambung naik ya agak menekan sedikit. Di sini dada kiri celekit-celekit tapi hilang, nggak berat ya kan. Terus saya obatnya paling air putih hangat, minum seteguk, santai, nyantai, terus dijaga jenis makanannya. Ya, kalau dari sebelah sini dari kepala, sebelah sini kalau tangan, kaki kayaknya nggak ada masalah. Nah, kembali ke lambung ya kan. Kalau di lambungnya ya, kalau lagi setengah hari, di tengah hari itu ya biasalah agak perih sedikit, nggak celeka-celekit sedikit, bunyi lah ya kan. Itu normal-normal saja sih, yang orang sehat nggak punya masalah riwayat asam lambung atau GERD itu ya rasa bunyi itu ada dan biasa aja ya kan. Ya sudah, santai, nggak ada masalah. Terus agak lemas sedikit pernah, karena memang ya maaf, namanya satuan pengamat, satpam di lapangan, kalau lagi terik ya sangat terik, saya atur jangan sampai kecapean, seperti itu.
lemas, tapi ya nggak sampai, ya pokoknya 2 kali itu aja saya batal karena terlalu itu terik sekali, terus capek, kayaknya rasa nggak nyaman, ya udahlah saya batalkan. Tapi selebihnya baik-baik saja. Jadi sensasi dan gejala itu dari kepala ya sedikit pusing, terus kalau makan terlalu banyak atau jenis makanannya nggak cocok ya sedikit menekan di hati, itu tapi nggak yang aneh-aneh, paling ya sedikit berapa menit atau berapa, nggak sampai sejam hilang dada kiri, terus di lambungnya agak celeka-celekit, terus kadang ya kalau kekenyangan ya begah, kebanyakan air minum begah. Makanya saya bilang kalau habis makan dijeda dulu minumnya, mungkin ini pengalaman saya, itu yang saya lakukan mungkin 5 atau 10 menit baru saya minum, dan seteguk demi seteguk seperti itu. Jadi kawan, itu sensasi gejala yang saya rasakan. Terus rasa tidak nyaman yang terakhir itu kalau saya terburu-buru, misalnya habis makan terus udah waktunya sholat isya mau terawih, nah itu lebih baik kita santai. Kalau terburu-buru itu rasa tidak nyaman, misalnya kayak adrenalinnya naik, misalnya kayak jantung tuh kayak lebih memompa lebih cepat seperti itu, jadi rasanya beda. Kalau bagi saya mungkin kalian tahu gejala kusma atas itu ya, maksudnya lebih detaknya lebih cepat, itu saya rasakan ya paling nggak nyaman 1 atau 2 jam gitu. Kalau udah kita netral, kita alihkan pikiran, terus bicara dengan istri yang lain-lain, itu akan hilang seperti itu. Kalau ngawang-ngawang ada juga sedikit, tapi nggak yang gimana-gimana, ya paling udah olah napas diafragma pas lagi puasa itu, karena kecapean pulang kerja pagi ya kan, masuk malam misalnya kayak gitu, pulang kerja pagi kurang tidur, sampai rumah masih, kadang tuh saya tuh terus terang orangnya memang perfeksionisnya masih itu timbul, jadi sampai rumah masih bersih-bersih rumah, pengennya bersih-bersih aja. Emang saya sukanya orangnya bersihan ya kan, sampai rumah bersih-bersih rumah, ngepel, nyapu, terus beres-beres rumah. Kalau udah beres baru selesai. Naga itu agak menguras sedikit tenaga tuh, memang agak sedikit ngawang-ngawang, tapi ya biasa aja lah. Habis itu bersirahat karena kurang tidur, terus agak kecapean, waktunya tidur malah tuh pengennya bersih-bersih aja, tapi ya nggak ada masalah. Jadi itu kawan ya, sensasi dan gejala yang saya rasakan selama bulan Ramadan berpuasa. Alhamdulillah lebih baik tahun ini. Semoga kalian dengan pengalaman saya bisa mengambil hikmahnya, mengambil nilai positifnya, dan dibuat semangat ya kan. Dengan pengalaman saya ini, saya bisa, kalian juga pasti bisa. Gak mungkin lah nggak bisa, pasti bisa ya kan, pasti bisa. Yang penting selain menjaga 3 pola sehatnya ya kan, dikuatkan mentalnya. Misalnya mau berpuasa ya coba dikuatkan hatinya, dicoba, terus pikirannya ditenangkan, lebih banyak berdoa, terus jenis makanannya dijaga, pola tidurnya dicukupi, terus kalau mau makan ya jangan terlalu penuh, nanti dijeda lagi, terus minumnya ya dijeda, diminum seteguk demi seteguk, dicukupi air putihnya, terus misalnya perlu manis ya minum manis secukupnya gitu kawan. Jadi sekali lagi, sensasi dan gejala itu ya normal-normal aja, nggak ada yang bermasalah yang terlalu aneh-aneh. Sampai sekarang alhamdulillah baik-baik saja. Oke kawan, tetap semangat, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Beristighfar, bersyukur dan berdoa, kalian lebih baik setiap harinya, menemui apa yang kalian inginkan ya kan. Sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Insya Allah yang bagi umat muslim dimudahkan, dilancarkan, dikuatkan dalam berpuasa di bulan Ramadan maupun puasa sunnah lainnya di bulan-bulan yang lain ya. Tetap semangat, saling mendoakan ya, mental dikuatkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.